Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Yes, temanya adalah apa aja sih hal-hal yang membuat seseorang tuh sulit banget melupakan kamu. Ya, cie, kamu susah dilupain berarti ya. Ya udah, karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Kalau ditanya seseorangnya tuh siapa, ya bisa seseorang yang kamu pikirin, ya bisa seseorang yang bisa siapa aja sih sebenarnya. Bisa seseorang yang lagi intens sama kamu, yang kamu fokusin, tapi bisa juga teman kamu atau siapa. Pokoknya siapa aja deh yang kamu mau cek energinya ya. Nanti pas ini kamu bayangin aja seseorang. Pas aku lagi ngobrol ini nih. Seorang yang lagi kamu mau cek energinya, tapi nggak usah dicek juga nggak apa-apa. Bisa siapa aja seseorang, yang bisa tetangga kamu atau nggak usah seseorang juga oke sih. Kayak orang lain, orang-orang tuh kenapa nggak bisa lupain kamu gitu. Make it simple aja ya. Oke, kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Kenapa seseorang sulit melupakanmu? Apa yang membuat mereka sulit lupain kamu ya? Mereka tuh inget ya, kayak awal-awal saat mereka deket sama kamu. Nah, mereka masih inget hari-hari ya, dimana pas pertama kali deket sama kamu. Mungkin kamu baik banget kali ya. Mungkin kamu cantik banget atau ganteng banget first time kalian ketemu, first time kalian kenal. Mungkin impressionnya wow gitu kan. Nah, dia tuh ingat awal-awal kamu deketin dia atau kalian intens PDKT. Di sini kayak kamu berusaha lah nunjukin kalau kamu tuh suka sama dia, atau ya dia masih inget kayak usaha kamu berusaha buat deketin dia, buat bikin dia seneng, bikin dia happy. Mungkin juga pada saat dia pengen punya hubungan yang baru ya sama seseorang, terus kamu muncul, hadir gitu di dalam hidupnya dia. Kadang kamu orangnya ini sih ya, kamu tuh orangnya baik ya. Baiknya tuh gimana ya, orangnya nggak memaksakan kehendak. Kamu orangnya santai, pasrah aja, nggak memaksakan kehendak. Kayak terserahlah dia mau ngapain gitu. Yang sulit lupa, kamu itu orangnya baperan, sensitif menurut mereka. Jadi kalau udah baper sensitif tuh pengennya tuh kayak gak mau diganggu, tenangin diri. Nah, baper-bapernya kamu itu tuh yang kayak kamu misalnya suka ngambek atau suka sebel sama dia. Nah, itu yang kayak susah lah dia lupain gitu. Itu jadi kayak apa ya, image-nya kamu tuh kayak gitu, atau trademark-nya kamu tuh kayak gitu. Mungkin banyak kalian yang sekarang udah dingin ya sama dia nih sikapnya. Itu yang kayak dia nggak bisa lupa kalau sekarang ya kalian hubungannya kayak gimana, apa yang membuat kamu tuh nyerah, atau apa yang membuat kamu tuh kayak udah nggak mau maksain hubungan lagi, apa yang udah membuat kamu tuh dingin sekarang sikapnya sama dia. Ya itu kayak penyebabnya juga dia nggak bisa lupa sih, kenapa kamu sikapnya sekarang kayak gini ke dia. Kayak masih inget lah, dia masih inget ya. Di saat kamu nenangin diri dia juga, dia nggak bisa lupa. Apalagi kalau dia sering anxiety gitu ya, masih ada atau udah nggak ada kamu, lebih kerasa pas sudah nggak ada. Kan kamu udah nggak ada, jadi siapa lagi yang bakal tenangin dia ya. Apalagi kalau dia ngerasa kamu yang selama ini cuma kamu yang selama ini bisa tenangin dia, nggak ada satupun orang. Akhirnya pas kamu nggak ada kan pasti ngerasa banget tuh ya. Banyak dari kalian tuh yang posesif, bisa posesif
posesifnya yang negatif, kayak cari-cari dia terus. Tapi bisa juga posesifnya lebih kayak kepo ya, kayak kamu mau tahu aja tentang dia. Keponya bisa jadi in good way sih, kayak kamu tuh ya mau tahu tentang dia, perhatian kamu lagi kayak gimana, tanya-tanya ya, like masih hal positif sih keponya. Dia tahu sih kamu banyak yang deketin, banyak yang tertarik sama kamu. Kadang ada rasa dimana tuh dia pengen memiliki kamu, karena dia nggak rela kalau kamu tuh dimiliki sama orang lain gitu. Dia tahu kalau kamu banyak yang suka. Sisi misteriusnya kamu sih, kadang ada hal-hal yang kamu tutupin dari dia. Kamu misterius, kamu kadang menutupi sesuatu, nggak mau terbuka sama dia. Ya membuat dia sulit melupakanmu ya, karena dia sulit melupakanmu ya ada rasa dimana dia kadang kangen sih sama kamu. Ada dari mereka yang baper banget sama kamu. Baper banget nih, dalam bapernya. Terus malah kalian nggak tahu kalau dia tuh baper banget sama kamu. Sifat kamu yang suka menolong, suka membantu. sorry Sikap kamu yang suka menolong, suka membantu, dia nggak bisa dia lupa. Apalagi di saat kalau dia dulu ya misalnya pernah sedown itu, terus kamu doang yang bantu dia, pasti nggak bisa lupa dia kan. Apalagi kalau dia di saat dia masih susah nih, dia pasti ingetnya kamu terus, karena dia ngerasa kamu yang cuma bisa bantu dia nih, orang lain gak ada yang mau bantu gitu. Jadi ketika dia susah, dia inget kamu, pasti dia ngerasa kamu pasti bisa bantu. Tapi ada rasa dimana dia jadi jadi malu sendiri kalau minta tolong sama kamu terus. Kamu pernah bantuin dia kayaknya. Yang membuat dia sulit melupakanmu ya banyak sih dari mereka yang masih suka fokusin kamu. Kamu menyenangkan, jadi kadang ada sisi kamu yang bikin dia happy. Dia tahu banget kalau kamu selalu berusaha buat bikin dia happy, bikin dia seneng. Ya karena dia sulit melupakan kamu ya, jadi kayak kalau dia deket sama yang lain atau dia udah punya seseorang, orang itu tuh jadi kayak dicuekin sama dia. Karena banyak dari mereka yang masih suka fokusin kamu. Kamu bisa jadi temen, sahabat, pasangan, pacar, bestie gitu. Di sini kamu bisa jadi apa aja, all in one. Kalian sama-sama kayak deket, spend time bareng, seru gitu. Asik, kamu tuh orangnya asik. Bisa bikin dia happy juga. Dan ya setiap orang yang deket sama kamu tuh happy, seneng, menyenangkan orangnya. Kamu tipe-tipe yang gak mau nyusahin orang. Banyak dari mereka yang tahu banget kamu bukan tipe yang suka nyusahin orang. Mau seneng, mau sedih ya sendiri aja gitu ya. Yang membuat dia sulit melupakan kamu selalu memprioritaskan dia. Dia ngerasa kalau dia tuh penting banget buat kamu gitu. Di mata dia tuh, dia tahu dia tuh penting banget di mata kamu. Dia tahu kayak kamu benar-benar membuat dia tuh merasa paling penting lah di hidupnya kamu. Ya. Terus aku lihat juga yang membuat dia sulit melupakanmu ya banyak juga dari mereka yang mengidolakan kamu gitu. Maksudnya kayak entah mereka tuh kagum atau memang sayang atau suka atau ada perasaan. Ya ada hal-hal yang membuat kamu tuh istimewa di mata seseorang. Kamu orangnya nggak ngejudge sih. Ya, orang kenapa pun datang ke kamu dalam keadaan
orang datang ke dalam hidup kamu ya, keadaan apapun kamu nggak mau ngejudge. Banyak dari mereka tuh yang punya romantic feeling sama kamu, mereka tuh suka doain kamu. Kamu tuh orangnya kalau punya apa dikasih semuanya, give them everything gitu. Apa yang kamu punya kamu bener-bener kasih apa aja buat ngebantu seseorang, buat bikin happy seseorang. Kamu orangnya mandiri sih, independent. Dia tahu banget kamu tipe-tipe yang kayak nggak butuh siapapun gitu ya, kayak kamu nggak butuh siapapun supaya kamu bisa maju. Sikap cueknya kamu, sikap nggak pedulinya kamu kalau lagi marah atau kesel, sikap kamu yang tenang juga, dia tahu kamu tuh tipenya tenang ya. Selain bisa menenangkan ya, kamu juga tenang sikapnya. Banyak dari mereka ngerasa mereka memang ditakdirkan semesta untuk bertemu sama kamu di kehidupan ini. Pasti kayak mereka ngerasa ada sebuah alasan kenapa mereka dipertemukan sama kamu di kehidupan ini. Kamu tuh ibarat rumah, tempat dia kembali. Kamu juga nggak ngejudge dia, jadi dia kadang datang kapanpun ke kamu nggak ngejudge, terima-terima aja. Itu yang bikin mereka nggak bisa lupa, dan ketika mereka butuh seseorang juga mereka ingatnya sama kamu. Banyak dari kalian yang membatasi diri sih, banyak dari kalian yang sudah membatasi diri, atau kamu tipenya tahu batasan. Ya seandainya kamu udah punya pasangan, kamu gak mau tuh deket-deket sama siapa. Kamu tahu batasannya, karena kamu udah punya pasangan, kamu gak bisa deket sama yang lain juga. Kamu membayangi hidupnya dia, membayangi, menghantui, kayak kamu tuh ada di pikirannya mereka gitu, terbayang-bayang ya. Ya, atau kemanapun dia selalu terbayang tentang kamu sih. Apalagi kalau kalian udah berjauhan. Kamu kadang emosi ya. Kamu kadang emosian, tapi kamu selalu berusaha buat menyampingkan rasa emosi kamu. Misalnya kamu kesel sama orang nih di dalam satu tempat kerja ya. Kamu kesel sama seseorang, kamu benci sama dia, tapi kamu berusaha nyampingin emosi kamu. Ya kamu mungkin maunya profesional bekerja tanpa harus membenci seseorang. Ya kamu bisa kayak gitu orangnya. Kamu orangnya berani mati sih. Jadi kalau dibilang apa yang membuat dia sulit melupakan kamu orangnya berani mati. Ya terserah apapun yang terjadi, kamu siap aja gitu. Kalau kamu udah bilang A ya A, kamu siap apapun resikonya. Dan aku lihat di sini kamu orangnya mau berusaha, mau mengejar, pantang menyerah. Ketika menginginkan sesuatu, kamu selalu berusaha mengejar apa yang kamu inginkan. Orangnya mau menunggu. Kalau udah satu tuh satu, nggak mau banyak-banyak pilihan, nggak mau banyak-banyak PDKT. Diri kamu tuh positif, hati kamu positif. Mereka deket sama kamu. Kadang saking deket dan saking happy-nya banyak dari mereka yang pengen suatu saat nanti tuh bisa menikah sama kamu. Bisa ya memiliki rumah tangga gitu sama kamu. Kamu membuat hidup dia tuh lebih berwarna. Banyak dari kalian yang tipenya nggak gampang ya buat deket sama siapapun. Jadi dia ngerasa ini ya, feel safe gitu kalau deket kamu. Karena kamu nggak deket sama siapapun, dia ngerasa ya senang aja karena kamu nggak deket sama banyak orang. Jadi kalau dia mau cerita apa juga bisa rahasia gitu ke kamu. Karena mungkin kamu bukan tipe yang
bocor atau tipe yang welcome sama siapapun ya, walaupun baru kenal. Kamu tahu batasan-batasannya lah katanya. Dan kamu membawa hidupnya lebih berwarna lagi. Kayak lebih hidup gitu menurut dia. Ada dari kalian mengajarkan mereka introspeksi. Ya bisa juga dengan adanya hubungan kamu sama dia jadi lebih banyak introspeksi, lebih banyak berpikir. Ia membuat seseorang sulit melupakan kamu. Kamu menerima dia apa adanya sih. Baik buruknya, kekurangannya, kelebihannya, dia kayak gimana juga kamu terima aja. Dan orang-orang tuh kayak nyaman dekat sama kamu. Feel safe, kayak aman dan nyaman, tenang. Dan kamu kasih ini juga sih, apa sih, kayak membawa dampak pengaruh positif ke seseorang itu. Bikin dia lebih percaya diri juga ada. Yang tadinya dia nggak terlalu percaya diri ya, mungkin adalah dia nggak pede karena apa, terus kamu membuka matanya dia, jadi dia lebih pede, lebih percaya diri sama dirinya sendiri. Banyak dari mereka yang addiction ke kamu, gak bisa berhenti mikirin kamu gitu, kayak dia bener-bener fun girling atau kayak apa ya, mengidolakan kamu gitu, ngerti nggak? Addict. Iya, teradiksi. Gak bisa banget nggak mikirin kamu. Kamu nggak pernah mengekang dia sih. Kamu bebasin aja dia mau ngapain kayak gimana. Kamu nggak mengontrol dia juga. Jadi di saat misalnya ya, dia punya pacar baru atau punya pasangan baru, dia inget tuh kamu nggak ngekang terus pacarnya dia yang baru tuh kayak posesif, pasti kan dia beda-bedain kan. Nah jadi dia kayak lebih nyaman tuh sebenarnya sama kamu. Kamu membuat seseorang tuh ngerasa dicintai. Kamu membuat seseorang jadi ngerasa penting. Kamu orangnya tanpa basa-basi sih, to the point. Langsung sat-set ngomong apa, nggak mau yang panjang lebar. Yang sulit membuat seseorang sulit melupakan kamu, mungkin kan pernah melakukan sesuatu atau pergi berdua atau kemana atau melakukan apa berdua, itu yang bikin dia sulit lupa sama kamu. Kamu nge-treat dia tuh kayak princess atau prince, raja atau ratu. Dia ngerasa diistimewakan banget sama kamu. Banyak dari kalian yang membantu dia move on dari mantannya. Yang tadi aku bilang, jadi di saat dia putus atau selesai hubungan sama seseorang, sama mantannya, kamu tuh hadir. Jadi kamu banyak yang ngebantu dia buat move on, buat healing. Tapi ada juga mereka yang bener-bener pengen melepaskan energi dari kamu. Kayak seseorang dari masa lalu kamu pengen kayak move on atau lupain kamu. Mungkin ada yang hubungannya toksik sih kalian, jadi sulit buat lupain kamu tuh sulit. Ada yang berpikir kamu tuh cocok gak sih dijadiin partner seumur hidup. Ada yang berpikir kayak, sebenarnya dia beneran gak sih punya perasaan sama kamu. Apa jangan-jangan kamu memang baik ke semua orang gitu ya, people pleaser atau social butterfly. Jadi kayak dia gak yakin juga kamu tuh sebenarnya punya perasaan gak sih ke dia, suka gak sih sama dia. Tuh banyak dari mereka yang mungkin dulunya toksik, gak perhatian sama diri sendiri, tapi pas dekat sama kamu mengajarkan dia gimana cara mencintai diri sendiri, gimana buat self love sama diri sendiri. Banyak yang ngerasa susah gitu buat melepaskan energi sama kamu. Mau sejauh apapun terketariknya ke kamu lagi, ingatnya ke kamu lagi. Mungkin ya hubungan kalian tuh banyak red flags-nya. Dia sadar itu juga.
ya ketika dia sadar banyak halangan, hambatan, pasti kan dia kasihan juga sama kamu gitu. Kamu itu membantu dia ya dalam sisi spiritual. Misalnya dia jadi lebih dekat sama Tuhan, atau kamu ngajarin dia, atau kamu ingetin dia buat ibadah. Jadi di sini ada faktor-faktor yang berpengaruh buat tingkat keagamaan kalian, buat spiritual kalian. Ada yang jadi lebih religius gitu. Dia ngerasa kamu seseorang yang pantas, seseorang yang layak buat ditunggu. Ada mereka tuh yang mau nungguin kamu loh. Saking susah lupa dari kamu. Misalnya kamu lagi sibuk kuliah ya, tapi karena mereka cinta dan sulit buat lupain kamu, mereka mau aja tuh nungguin kamu diam-diam sampai kamu nanti lulus kuliah gitu. Sifat kamu yang kekanak-kanakan, katanya sulit buat dia lupain. Kamu kayak yang kadang clingy, kepo, tanya-tanya dia lagi di mana, lagi ngapain. Nah, ketika kamu gak ada kan pasti ngerasa kehilangan dong. Kayak something missing or something lost. Kayak kok biasa ada yang nyariin, kok gak ada yang nyariin lagi gitu. Biasa kok ada yang tanya-tanya, teleponin terus. Kok ini gak ada. Nah, sifat-sifat yang kayak gitu. Kamu memanjakan dia banget katanya. Di saat dia lagi butuh seseorang atau di saat dia memang ya pengen deket sama kamu, kamu manjain dia banget. Kayak apa aja kamu kasih ke dia. Kamu turutin kemauannya dia juga. Mungkin kamu sama dia punya personal issue ya dalam hubungan. Ya, mungkin kalian bisa sama-sama merilis masalah-masalah yang masalah-masalah yang berpengaruh dalam hubungan kalian. Kalau kamu seseorang dari masa lalunya, dia ngerasa kamu itu mantan yang benar-benar sulit dilupain dibandingin yang lain. Mantan yang benar-benar indah mungkin, mantan terindah. Ada yang ngerasa apakah kamu nih seseorang dari past life-nya dia. Ya, soalnya ngerasa ada yang beda sama kamu. Yang membuat sulit melupakan kamu tuh orangnya hot. Aku nggak tahu sih kenapa ngomong gitu. Jadi kayak dia punya gairah dan passion ke kamu ya, karena kamu orangnya hot. Entah kamu cewek atau cowok ya. Jadi ada sexual attraction, pengen deket-deket atau pengen ada sentuhan physical attraction juga. Di saat kamu flirtingin dia tahu banget kamu tuh suka flirting, suka godain dia, atau suka gombal-gombal mungkin ya. Atau mungkin kalian sama-sama tipenya suka flirting, jadi kayak kalian suka saling menggoda, saling flirting each other gitu ya. Energinya tuh sama, kayak sefrekuensi juga. Ya dia seneng aja sih kamu sama dia nyambung ngobrolnya, sefrekuensi. Dan ada juga yang ngerasa pokoknya kamu bener-bener mau ngurusin dia gitu. Kayak kamu nganggap dia tuh kayak anak kamu sendiri. Kamu mau ngurusin dia, mau ngejaga dia, ngelindungin dia gitu. Kayak apa istilahnya, ya bener-bener manjain dia banget, ngejagain dia banget. Sifat keibuan kamu mungkin yang kayak bisa ngejagain dia, ngurusin dia. Atau sifat-sifat kamu yang mau mengayomi dia. Ia membuat seseorang sulit melupakan kamu. Mungkin dia pernah butuh kamu ya. Butuh kamu, terus dia mencurahkan isi hatinya. Kayak dia lagi ada masalah, dia butuh seseorang. Dia tanpa malu-malu mencurahkan isi hatinya, jujur terbuka ke kamu. Dan kamu juga open terhadap masalahnya dia. Kamu kayak good listener buat dia, pendengar yang baik ketika dia ada masalah. Sifat sabarnya kamu itu yang susah banget dia lupain. Walaupun komunikasi kalian gak lancar ya, kadang-kadang komunikasinya ya itu, tapi kamu sesabar itu.
Apalagi kalau mereka yang memang susah diajak ngobrol, susah diajak komunikasi. Kamu sabar banget. Sebenarnya dia ngerasa sih banyak hal yang kayak kalian ada kecocokan, tapi banyak juga yang memang kalian berbeda. Kecocokannya ya kamu sama dia, tapi perbedaannya mungkin misalnya kalian beda keyakinan, atau orang tua kalian tuh nggak setuju. Nah itu kan eksternal, tapi sebenarnya kamu sama dianya tuh banyak kecocokan. Seperti itu ya. Kamu orangnya tuh mau ngelit ya, mau memimpin. Di saat dia lagi bingung, diarahin sama kamu. Di saat dia nggak paham, kamu kasih petunjuk ya. Mau ngelit, mau memimpin, tapi bukan berarti dominan gitu ya. Kayak ngapa-ngapain tuh kamu yang arahin, harusnya kayak gini loh, kayak gitu loh gitu. Ya kamu bisa ngelit sih. Dan kamu menghargai dia kayaknya. Dia cukup menghargai dia. Kamu kayak selalu bantu dia atau nolongin dia di saat keadaan dia tuh lagi sulit. Misalnya terjadi sesuatu yang membahayakan dia, kamu mau tuh bantuin dia, nolongin dia. Atau di saat ada orang yang jahat sama dia, kamu mau bantuin dia. Atau kalau perlu kamu yang balesin dendamnya gitu ya ke orang yang udah jahat sama dia. Sikap feminin kamu nih yang kayaknya susah dilupain kalau kalian feminin ya. Sifat feminin, keibuan, percaya diri, elegan, tenang, kalem, dewasa. Kamu tipe pekerja keras katanya. Semangat banget kalau kerja. Pekerja keras. Jadi mungkin dia ikutan semangat juga ya. Di support sama kamu. Di sini ada yang udah berakhir sih hubungannya. Nah, banyak dari mereka yang belum bisa lupa tuh gimana terakhir kamu sama dia. Putusnya kayak gimana, berakhir hubungannya kayak gimana, obrolan kalian pas terakhir putus itu kayak gimana. Masih banyak dari mereka yang inget, belum lupa gitu. Di saat lagi mereka banyak pikiran overthinking, kamu berusaha tenangin. Di saat mereka lagi sakit juga kamu ada yang ngurusin sih. Di saat kalian punya kalian nggak setuju gitu ya. Di saat kalian berdebat, kalian berargumen, dia ya sadar itu cuma sebuah debat dan argumen, tapi ya pada dasarnya kamu sama dia cocok-cocok aja. Pada dasarnya kamu sama dia sama-sama gak mau menjauh. Walaupun ada hal-hal lain yang bikin kayak kalian jauh dan ragu satu sama lain. Dia tahu sih kamu sama dia banyak yang ganggu hubungannya. Itu yang gak bisa dia lupa juga, siapa aja yang ganggu atau hal-hal apa aja yang mengganggu. Dia ingat di saat dia pernah menyakiti kamu, atau ya di saat kamu pernah menyakiti dia. Bisa vice versa sih. Di sini ada yang tersakiti soalnya. Di saat seseorang membuat sedih seseorang yang lainnya. Kayak kamu buat dia sedih atau dia buat kamu sedih. Nah, penyebab-penyebabnya hal apa aja yang bikin trigger kalian emosi, marah. Nah, dia tuh ingat apa aja yang bikin kamu kesel, bikin kamu marah. Hal-hal apa aja yang bikin komunikasi kalian jadi gak baik, jadi konflik. Kamu orangnya berbesar hati sih. Orangnya tuh sabar, kayak hatinya tuh luas. Ya, kamu penuh persiapan. Misalnya dia ingatnya gini ya, kayak mau ngapa-ngapain kamu yang selalu ngerjain. Misalnya kalian mau pergi kemana, kamu yang ngurusin. Kayak dia terima beres gitu. Kan ingatnya pas ketika dia mau ngelakuin sesuatu terus nggak ada kamu. Jadi dia ingat, nih biasanya kalau ada kamu yang bantuin dia nih. Dia terima beres aja. Jadi kamu penuh persiapan orangnya. Feeling kamu tuh kuat ya. Apa yang kamu omongin tuh banyak banget yang kejadian. Yang terjadi. Dia ingat, jadi ya kamu pernah ngomong kayak gini tapi dia nggak mau dengerin. Nah,
kayak gitu ya, yang dia nggak suka dengerin kamu padahal omongan kamu tuh bener. Kamu orangnya mau effort, mau usaha, nggak segan-segan buat usaha buat dia juga, mau berkorban buat dia. Kamu selalu kepoin dia sih. Kepoin dia tuh maksudnya gini ya, misalnya dia pergi ya, kamu tanya dia pergi kemana. Maksud kamu tuh bukan kepo yang aneh-aneh, tapi kamu mau memastikan kalau dia tuh baik-baik aja. Kamu mau make sure dia pulang tepat waktu, dia nggak kenapa-napa, dia sehat-sehat aja. Nah, keponya tuh kayak gitu, bukan posesif kepo yang negatif ya. Kamu tuh banyak banget yang sering mikirin dia, walaupun kamu udah banyak masalah, udah banyak hal yang kamu pikirin, tapi kamu bisa-bisanya masih mikirin dia, khawatirin dia, cemas sama dia. Dan banyak yang ngerasa, ada yang menganggap kamu tuh dunianya buat dia, segalanya memang kamu penting buat mereka, atau kamu segalanya karena kamu tahu segalanya tentang apapun kamu tahu. Jadi kayak kamu one call away, di saat dia nggak tahu apa-apa dia cari kamu, dia tanya kamu apa aja kamu bisa jawab, apa aja kamu bisa bantu. Banyak yang perasaannya ini makin lama makin bertumbuh sama kamu, makin lama kok makin perasaannya. Tadinya biasa aja nih, banyak yang nganggep tuh kayak kamu biasa aja lah, nggak cantik-cantik banget, nggak ganteng-ganteng banget, tapi kok lama-lama makin ya perasaannya. Lama-lama kok perasaannya makin dalam gitu ya, bapernya makin. Kalau dia lagi anxiety, negatif ya, overthinking, kamu berusaha buat kasih masukan, kasih hal-hal yang baik, positif ya, bikin dia tuh jadi lupa sama hal-hal negatif. Banyak yang ngerasa kamu itu ngebantu dia dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Kamu bantuin dia mewujudkan mimpi, kamu bantuin dia buat mencapai tujuan hidupnya, keinginan-keinginannya. Kamu nggak minta balasan gitu, walaupun kamu udah banyak bantu dia, banyak berusaha ya, tapi kamu kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak minta balasan apa-apa gitu. Kamu mau ngejaga dia, melindungi dia, ya pokoknya kamu pengen make sure kalau dia safe, kalau dia aman, kalau dia nyaman. Kamu kayak ini, tau gak, kayak bodyguard. Pokoknya kamu pengen dia tuh baik-baik aja ya. Ya, membuat seseorang sulit melupakan kamu, kalau kamu menjauh sama dia, kamu tuh tetap ingat sama dia. Misalnya kamu pergi nih, travelingnya nih udah jauh banget, pokoknya jauh lah ya kemana, tapi kamu ingat loh sama dia walaupun kalian jauh, walaupun kamu di mana, dia di mana gitu ya. Dan entah kamu pas lagi ada masalah, kamu juga masih tetap ingetin dia, masih tetap inget dia, khawatir sama dia, padahal kamu ini lagi nggak baik-baik aja nih hidupnya, tapi kamu sempat-sempatnya bisa inget sama dia. Kamu orangnya kadang manipulatif, kamu suka bohong, menutupi sesuatu supaya dia tuh senang, supaya dia nggak sedih. Kamu suka itu, kayak memposisikan diri kamu tuh supaya dia tuh ya nggak sedih, nggak kenapa-napa. Kamu suka bohong, suka jujur. Tuh, kamu suka berkata-kata manis supaya dia senang, supaya dia happy. Kamu kasih apa aja, manjain dia. Ya, kamu kasih dia apa aja lah, pokoknya supaya dia happy. Banyak hal-hal keberuntungan yang dia dapetin pas dia punya hubungan sama kamu, pas dia deket sama kamu. Apalagi kalau kamu tipe yang support dia dari dia nol, dari dia belum jadi apa-apa, terus sampai dia sukses, berhasil. Pasti kan dia ngerasa banyak keberuntungan pas dia deket sama kamu. Kamu selalu puji-puji dia kayaknya.
ya kamu baik ya, kamu ganteng, cantik ya, kamu kayak gini. Nah mungkin dia nggak biasa dipuji ya sama orang, tapi pas sama kamu tuh kayaknya kamu manis banget gitu loh, sweet banget, puji-puji dia. Jadi kan orang merasa tersanjung gitu ya. Kamu orangnya pantang menyerah, walaupun ada hambatan sebesar apa, kamu tetap aja gitu maju terus. Kedewasaan kamu, bijaknya kamu, dia juga nggak bisa lupain. Walaupun kamu nih diem, walaupun misalnya kalian udah putus atau udah diem-dieman nggak komunikasi atau kalian lagi konflik, tapi kamu tuh tetap kepoin dia, memastikan dia baik-baik aja. Dia tahu loh kayak gitu, kamu selalu mencoba buat apa ya, kayak memastikan dia kabarnya tuh baik, sehat, nggak ada masalah. Ya jiwa-jiwa kamu yang kayak gitu keibuan. Kamu yang membuat seseorang sulit melupakan kamu, dia tuh nggak bisa kayak lepas jauh dari kamu. Kan dia menganggap kamu nih rumah ya buat dia. Dia kayak nggak bisa gitu cari orang lain yang bisa dijadiin home buat dia. Jadi dia nih menganggap kamu kan rumah, tapi dia nggak bisa cari orang lain gitu yang menggantikan posisi kamu, atau nggak ada orang lain yang senyaman kamu gitu. Kan kamu nggak, dia nganggap kamu nih rumah, tapi nggak ada orang lain yang bisa dia anggap rumah gitu selain kamu. Keberanian kamu juga, mungkin kamu pernah dibela sama dia sampai setengah mati gitu ya. Ya, kamu pernah kesel marah sama orang, dia juga ikutan marah. Nah, kamu tuh suka ingetin dia ya, kayak makan atau udah makan atau belum, atau kamu mungkin suka beliin dia makanan atau apa. Dia inget yang kayak gitu, atau mungkin dia yang suka beliin kamu makanan ya. Pas lagi nggak ada kamu kan pasti inget. Biasanya kamu tuh suka makanan ini, makanan favorit kamu. Pasti dia tahu lah makanan kesukaan kamu. Kalau kalian dalam hubungan cinta segitiga atau hubungan kalian pernah ada yang ganggu ya, entah kamu atau dia yang selingkuh atau ada yang deketin. Nah dia inget tuh fase-fase itu. Ada seseorang yang mengganggu hubungan kalian. Ada seseorang yang menyebabkan hubungan kalian renggang. Atau hal-hal apa aja yang bikin dia tuh tertarik sama kamu. Sesulit apapun kamu mau usaha, sesulit apapun kamu mau berkorban buat dia. Dia tahu juga kok kamu udah banyak effortnya buat dia. Tuh kamu tuh ibarat cahaya tuh, kamu menerangi jalannya dia gitu, kayak kamu kasih petunjuk buat hidupnya dia juga. Karena dia insecure sih sama kamu. Hal-hal yang bikin dia sulit melupakan kamu, hal-hal yang bikin dia insecure. Misalnya kamu mapan dalam pekerjaan, dia nggak terlalu mapan. Itu juga yang bikin dia lupa karena kamu sudah mapan. Itu juga yang bikin dia insecure sama kamu. Jadi hal-hal yang bikin dia insecure itu hal-hal yang bikin dia sulit lupa juga sama kamu. Dan aku lihat di sini, nah gara-gara kamu banyak yang jadi pengen berkembang. Misalnya kamu lebih mapan ya, dia jadi pengen mengembangkan karirnya, keuangannya, supaya dia setara sama kamu. Ya, jadi kamu bikin seseorang berkembang. Kayak kamu alasan seseorang buat berubah, buat berkembang. Nice. Dia sering cari-cari kamu sih. Iya, sering cari-cari kamu. Kayak kamu tuh lebih bersinar dari orang-orang yang dia kenal. Apalagi kalau dia deket sama beberapa orang. Nah kamu tuh yang lebih bersinar, lebih beda gitu loh, unik, lebih cahayanya tuh beda dibandingin orang-orang yang lain, orang-orang yang pernah deket sama dia. Tuh walaupun dalam keadaan susah, kamu selalu memprioritaskan dia, pentingin dia. Kamu selalu mencoba buat taking care dia dulu dibanding hal-hal lain. Khawatir sih, kamu sering khawatir kayaknya sama dia.
ya ada yang membuat kamu selalu bikin dia bersemangat, apalagi sih kalau kamu orangnya ambisius, jadi dia kebawa ambisius juga dalam hidup tuh. Walaupun kamu tuh misalnya ya nggak banyak yang kamu lakuin buat dia, tapi dia tuh ngerasa dia tuh punya seseorang gitu loh yang nemenin dia, yang ada buat dia, yang available. Dia ngerasa kamu membawa cahaya buat hidupnya dia. Apalagi kalau dia orangnya negatif, toksik, pasti berasa banget pas adanya kamu tuh. Ya. Oke, itu aja deh. Aku kayaknya mau salat maghrib dulu, mau istirahat. Setelah itu mungkin aku bakal lanjut lagi video kedua. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiak seseorang yang sulit melupakan kamu ya. Itu zodiak Aquarius, Libra, Cancer, Sagittarius, Pisces, Leo, Capricorn, Taurus, Aries. Inisial huruf ya, seseorang yang sulit melupakan kamu ada huruf C, B, Q, Z, E, D, V, P, Y, T, J, U, F, W, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.